Assalamualaikum lur, dimanapun Anda berada, kita manfaatkan barang yang rusak ini dari sisa-sisa lampu yang telah mati. Jangan langsung dibuang, akan tetapi kita bisa manfaatkan komponennya. Kita terlebih dahulu lepas bagian elko-nya seperti ini, yang bulat-bulat, ada warna kuning, ada warna ungu, hitam, biru. Kebetulan ini saya dapatkan warna kuning teman-teman. Kemudian siapkan juga dioda, boleh baru, boleh bekas, asalkan masih fungsi saja ya teman-teman. Kita siapkan 4 biji saja, kemudian kita rangkai dengan pelintiran-pelintiran seperti ini, membentuk sebuah rangkaian bridge atau jembatan teman-teman ya. Teman-teman elektro lebih tahu tentunya, adapun teman-teman yang masih awam satu hobi dimanapun Anda berada, insya Allah nanti saya jelaskan ya. Bagian yang negatif ini kita hubungkan pada bagian yang negatif dioda juga teman-teman. Bagian yang negatif dioda adalah bagian yang tanpa pelet putih. Kita koneksikan menggunakan T0 dan solder. Biasanya kalau soldernya bagus akan langsung rekat. Kemudian bagian positifnya elko ini kita koneksikan pada bagian positif, dan bagian yang lain adalah bagian AC. Kita koneksikan untuk kabel keluarnya atau kabel outputnya, dimana kabel outputnya ini intinya langsung kita koneksikan ke kaki-kaki elko nya saja teman-teman. Terbalik nggak masalah ya, karena nanti kita akan gunakan sebagai rangkaian las seperti ini. T0 nya biasanya langsung rekat, akan tetapi ini solder udah tua, jadi maklum kalau rekatnya agak kurang teman-teman. Dan bagian selanjutnya nanti kita siapkan untuk bagian inputnya. Perhatikan seperti ini bagian inputnya, kita masukkan ya menggunakan steker. Pilih steker yang merek bagus, tentunya teman-teman lebih tahu, saya tidak akan endorse di sini. Kita koneksikan ke bagian AC yang tadi saya maksudkan ya, ini bagian keluar dan masuknya dioda. Kita tino lagi menggunakan solder 40 watt bekas ini ya. Ini saya bagian mata soldernya kasih tembaga karena rangkaian ini belum saya buat waktu itu teman-teman, dan ini lagi mau saya buat. Dan jika nanti terbukti bagus, alat ini akan tentunya bermanfaat untuk teman-teman satu hobi semua dimanapun Anda berada. Jangan lupa kita potongkan, kita rapikan kaki-kakinya, kemudian kita masukkan tata seperti ini, kita potong perekat teman-teman. Kita masukkan ke dalam boxnya. Ingat, perekat ini hanya berfungsi sementara saja ya, asal rapat saja. Untuk lebih bagus bisa teman-teman lem ataupun teman-teman beli skrup atau baut begitu. Ini hanya untuk sementara saja, karena setelah ini langsung akan kita pasang untuk pembuktiannya, untuk mengelas antara logam kuningan dan besi teman-teman. Ini untuk inputnya, dan tadi itu untuk outputnya teman-teman ya. Langsung saja kita beraksi. Ini besinya, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah laras kuningan, dan ini soldernya 40 watt sudah embeleweh kondisinya, sudah tidak panas lagi. Kita koneksikan ke dalam rangkaian ajaib tadi teman-teman menggunakan barang bekas ya. Seperti ini rangkaiannya, input dan outputnya masuk ke solder teman-teman. Arusnya 220 volt PLN ya, bahkan ini kurang dari 220 volt teman-teman, karena fluktuatif ya tegangannya. Kita akan solder bagian ini. Terlebih dahulu kita kencangkan menggunakan kawat tembaga, kencangkan seperti ini. Boleh pakai kawat yang lain asalkan kencang dan tata rapi agar sesuai yang kita inginkan bagaimana struktur pemasangannya. Lihat, rapikan terlebih dahulu, karena nanti jika sudah dilas tidak akan bisa kita rubah lagi teman-teman. Teteskan dengan air ajaib ini teman-teman. Air ajaib ini bisa teman-teman tonton di video channel saya, channel Ilhamnya Sikin sebelumnya, bagaimana cara pembuatannya. Ini akan membantu proses perekatan T0 atau timah solder teman-teman. Langsung kita mainkan. Setelah dirasa panas soldernya, kita cek menggunakan tangan, jangan terlalu nempel. Kalau sudah hangat berarti siap beraksi. Lihat bagaimana solder upgrade ini beraksi mengelas antara besi dengan kuningan.
Perhatikan, ini sangat mudah sekali teman-teman, dan hangatnya pun benar-benar nyos. Terasa sekali di tangan saya teman-teman ya. Akan sangat efektif, tidak seperti biasanya. Dan saya perlihatkan ke teman-teman semua, ini hasilnya teman-teman. Meskipun kurang rapi, tapi ini sangat rekat teman-teman. Bagian sisi kanannya bisa teman-teman lihat, rekat sekali ya. Meskipun kurang rapi, nanti bisa rapikan sendiri. Dan saatnya kita untuk ngopi terlebih dahulu teman-teman, sebelum masuk ke lanjut tahapan berikutnya. Bismillah, kita buka buku dan siap untuk mencatat. Perhatikan. Berikut denah rangkaiannya. Semoga paham ya teman-teman. Ini rangkaian dioda. Diodanya itu ada 4. Masing-masing dari dioda itu adalah 2 ampere teman-teman. Bisa dapatkan di toko elektronik, toko listrik. Kalau di toko bangunan, toko baju, toko konveksi, toko emas tidak jual dioda semacam ini ya teman-teman. Seperti ini rangkaiannya. Dan akan kita arsir terlebih dahulu biar jelas antara min dan plusnya dioda, katoda dan anoda, begitu teman-teman ya. Bagian putih adalah bagian plus nanti, dan bagian hitam adalah bagian negatifnya. Seperti ini teman-teman. Dan pertemuan antara negatif dengan positif, nah ini menjadi rangkaian input atau AC-nya teman-teman ke sumber tegangan rumah. Yang saya maksud adalah 220 volt AC. Ingat, 220 volt AC atau listrik PLN ya. Seperti ini saya tuliskan 220 volt AC inputnya. Kemudian untuk bagian outputnya kita koneksikan ke rangkaian positif negatif dioda. Dan ini untuk bagian positifnya koneksikan ke kaki positif elko atau elektrolit kondensator. Ini negatifnya dan ini positifnya ya teman-teman. Adapun besarannya itu 6,8 sampai 15 mikrofarad elkonya. Ini jalur keluarnya atau outputnya teman-teman. Seperti ini ya. Tadi pakai steker yang betina atau yang lubang, outputnya akan menjadi besar, yakni 300 volt DC teman-teman. Yang tadinya inputnya cuma 220 volt, outputnya menjadi 300 volt. Untuk elko-nya sekali lagi 6,8 mikrofarad sampai 15 mikrofarad, bebas teman-teman. Tegangannya pilih yang 400 volt ya. Ingat, 400 volt. Dan ini siap digunakan sebagaimana telah terbukti nanti. Tadi maksud saya, jangan lupa untuk ngopi. Terima kasih atas subscribe-nya.